Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kelas A dan selamat pagi untuk kelas B. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Hari ini adalah pertemuan keempat mata kuliah statistika dasar dengan topik ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini sebagian sudah kalian pelajari di SD, kemudian kalian pelajari juga di SMP dan SMA. Contohnya seperti rata-rata, median, modus, persentil, desil, kuartil, dan lain sebagainya. Poin-poin yang akan kita pelajari hari ini adalah konsep dari ukuran pemusatan data, kemudian arithmetic mean. Mean artinya rata-rata, rata-rata aritmatika, kemudian ada geometric mean atau rata-rata geometrik, harmonic mean atau rata-rata harmonik, kemudian ada median, modus, persentil, desil, dan kuartil. Ada 9 poin yang akan kita pelajari hari ini. Ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran yang menunjukkan pusat data dalam suatu distribusi. Nah, jadi sentral dari data itu di mana? Kalau misalkan kita gambarkan dia dalam suatu distribusi. Tujuannya apa? Untuk menentukan suatu nilai yang dapat meringkas, mendeskripsikan, atau mewakili seluruh data. Jadi misalkan kalian punya sekumpulan data nilai hasil ulangan matematika, misalkan jumlah siswanya ada 30. Berarti kalian akan punya 30 nilai hasil ulangan, nilai ulangan. Nah, bagaimana caranya kalian dapat meringkas 30 nilai tadi menjadi satu nilai saja, yang harapannya dapat mendeskripsikan atau mewakili seluruh data. Nah, satu nilai yang mewakili keseluruhan nilai lainnya inilah yang disebut ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data yang kita bahas ada arithmetic mean, ada geometric mean, harmonic mean, median, modus, persentil, desil, dan kuartil. Untuk arithmetic mean atau rata-rata aritmatika, kemudian median, modus, persentil, desil, kuartil, ini sepertinya sudah pernah kalian pelajari di SMA. Kalau geometrik dan harmonic mean mungkin ada yang sebagian sudah mempelajari, ada yang belum. Arithmetic mean atau rata-rata aritmatika adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data, di mana jumlah data dibagi banyak data. Umumnya digunakan hampir di semua kasus. Nah, rata-rata aritmatika atau arithmetic mean inilah yang biasa kalian kenal sebagai rata-rata. Nah, jadi kalau dulu waktu SD, kemudian SMA, kalian belajarnya ini rata-rata aritmatika. Yang rumusnya jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data, banyaknya nilai. Jadi dia bisa digunakan hampir di semua kasus, baik itu misalkan kita masukkan dia ke kasus pendidikan, misalkan data pendidikan, sosial, apalagi data penelitian, dan lain sebagainya. Rumusnya dibagi menjadi dua, ada data tunggal dan ada data berkelompok. Nah, data tunggal, kalau dilihat di sini, nah ini ada simbol. Nah, lihat di sini dia untuk populasi. Jadi nanti populasi dan sampel untuk rata-rata rumusnya sama, cuman simbolnya berbeda. Ini disebut dengan mu. Nah, ini mu. Sedangkan kalau misalkan di sampel, nah, di sampel ini kita menyebutnya sebagai X bar. Nah, jadi kalau di populasi rata-rata itu simbolnya mu, kalau di sampel simbolnya adalah X bar.
Bedanya, rumusnya sebenarnya sama. Bedanya hanya di simbol antara mu dengan X bar dan ini, N-nya. N besar ini menyatakan banyaknya data dalam populasi. Sedangkan N kecil ini banyaknya data dalam sampel. Gitu. Jadi kalau misalkan banyaknya data dalam populasi itu disimbolkan dengan N besar. Sedangkan kalau banyaknya data dalam sampel disimbolkan dengan N kecil. Umumnya yang kita pakai adalah X bar karena kita bermainnya di sampel, bukan di populasi. Kemudian untuk data berkelompok, nah ini untuk sampel saja, selanjutnya kita pakai yang sampel saja. Data berkelompok X bar, ada tambahan FI di sini. FI, jadi FI itu adalah frekuensi kelas ke I, karena data berkelompok kita mainnya selang, jadi kelas ke I. Kemudian XI di sini adalah titik tengah kelas ke I. Nah, jadi bedanya antara data tunggal dengan data berkelompok, data tunggal langsung saja jumlahan nilainya dibagi dengan banyaknya nilai, sedangkan di data berkelompok kita cari dulu frekuensinya, kemudian kita cari juga titik tengahnya. Kita masuk ke contoh. Nih, 5 dari ribuan mahasiswa UIN Antasari memiliki nilai tes bahasa Inggris sebagai berikut. Tentukan rata-ratanya. Lihat, di sini diberitahu bahwa 5 dari ribuan. 5 dari ribuan. Artinya di sini kita mainnya sampel. Jadi yang kita masukkan adalah rumus sampel. Nah, tinggal kita tambahkan saja semua nilai-nilainya. Kemudian kita bagi dengan banyaknya nilai. Jadi ada 1, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi bagi 5. Didapatlah rata-ratanya 74,6. Jadi rata-rata nilai tes bahasa Inggris mahasiswa UIN Antasari adalah 74,6. Sekarang kita lanjut ke contoh data berkelompok. Nah, ini saya ambil dari tabel distribusi frekuensi kemarin. Saya ambil dari sana, jadi ini nilainya sama. Yang ditambahkan hanyalah kolom ini. Kolom perkalian antara frekuensi dengan titik tengah kelas. Jadi 72 kali 8 hasilnya 576. 102 kali 4 hasilnya 408. Hati-hati ya, XI di sini adalah titik tengah kelas. Titik tengah kelas. 70, 71, 72, 73, 74. Tengahnya adalah 72. Atau kalau mencari berdasarkan materi minggu lalu, kalau mencari titik tengah kelas, limit bawah ditambah limit atas bagi 2. 70 tambah 74 bagi 2, hasilnya sama dengan 72. Itu mencari titik tengah kelas. Kita masuk ke rumusnya. Nah, jadi tinggal kita, ini adalah sudah penjumlahannya. Nah, jadi ini adalah penjumlahan frekuensi dikali dengan titik tengah kelas. Jadi langsung kita masukkan 4.280 dibagi N-nya. N-nya adalah total dari frekuensi 50 dibagi 50. Didapatkan 85,6. Ini kalau nggak salah kemarin tentang hasil UAS statistik dasar kalau nggak salah. Jadi rata-rata nilai UAS statistik dasar adalah 85,6. Kita masuk ke geometric mean atau rata-rata geometrik. Suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data yang merupakan akar ke N dari hasil perkalian unsur-unsur datanya.
Umumnya digunakan untuk kasus investasi, inflasi, diskon, luas, dan volume. Nah, jadi ini khusus digunakan biasanya itu untuk data ekonomi. Jadi misalkan kasus investasi, inflasi yang bentuknya dalam persentase, diskon juga persentase. Kemudian bisa jadi untuk data luas dan data volume. Jadi dia biasanya rata-rata geometrik ini tidak digunakan untuk semua data, beda dengan rata-rata aritmatika tadi. Dia biasanya khusus untuk data-data ekonomi, tambahannya kemudian ada data-data luas dan volume. Formulanya, geometric mean ini dilambangkan dengan huruf G besar. Jadi perkalian nilai-nilainya, kemudian diakarkan pangkat, ditarik akar pangkat N. Atau, nah, biasanya kalau misalkan akar pangkat N itu kan susah mencarinya. Jadi kita gunakan antilog. Antilog kalau di kalkulator bisa dicari antilog ini. Silahkan kalian cari sendiri cara mencarinya. Jadi masing-masing nilai dilogaritmakan, kemudian dijumlahkan baru dibagi dengan banyaknya nilai. Setelah itu baru di antilog. Untuk data berkelompok, sama saja dengan aritmatika tadi, ada tambahan frekuensinya. Jadi F itu frekuensi, X itu titik tengahnya. Kita masuk ke contoh. Nah, di sini tadi contohnya data ekonomi yang umumnya bentuk persentase, kemudian luas dan volume. Di sini ada contoh data persen, dia tingkat pertumbuhan populasi suatu negara selama 3 dekade terakhir. Jadi 5%, 8%, dan 12%. Tentukan rata-rata tingkat pertumbuhan populasinya. Saya pakainya yang anti-log saja. Nah, jadi log 5 ditambah log 8 ditambah log 12 bagi 3. Karena ada 3 data, ada 3 nilai. Setelah dapat, baru kita antilogkan. Antilog 0,89 itu hasilnya 7,83%. 7,83%. Ini kalau kalian coba nanti di kalkulator 0,89 antilogkan langsung dapat 7,83. 7,8 sekian. Dibulatkan 7,83. Untuk contoh data berkelompok, nah di sini adalah data tekanan darah dari 50 mahasiswa Universitas A. Jadi tambahannya di sini ada log I. Tambahannya ada log I, log XI. XI ini tadi adalah titik tengah kelas. Jadi ini adalah titik tengah kelas. Titik tengah kelas. Jadi 93, 94, 95, 96, 97. Tengahnya adalah 95. Atau 93 ditambah 97 bagi 2, dapatnya 95. Kemudian kita logkan hasilnya 1,978. Setelah itu baru kita kalikan dengan frekuensi. Nah, kalikan 2. Hasilnya segini. Tambahkan ke bawah, dapatlah. Nah, penjumlahannya 101,916, N-nya ini ya. Nih, N-nya 50. Kita antilogkan, dapat 109,224. Ingat, pakai satuan ya, kalau misalkan kita datanya, misalkan tadi kan datanya persen, nah jadi nanti satuannya persen juga. Ini satuan dari tekanan darah adalah milimeter Hg, nah, mmHg. Jadi kalau misalkan nanti datanya data luas, satuannya meter persegi misalkan, maka nanti di sini hasilnya pakai satuan juga, satuannya meter persegi misalkan, seperti itu. Kita lanjut ke harmonic mean atau rata-rata harmonik.
Suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data di mana banyak data dibagi dengan jumlah kebalikan masing-masing nilai X. Jumlah kebalikan itu biasanya 1/X. Umumnya digunakan untuk kasus kecepatan, produksi, biaya, dan lain sebagainya. Jadi ini juga untuk kasus-kasus tertentu saja. Nah, dilambangkan dengan H. Nah, beda dengan apa? Beda dengan geometrik dan aritmatika. N-nya di bawah. Kalau untuk harmonik ini N-nya di atas. Jadi N dibagi dengan jumlahan 1/X. Untuk data berkelompok sama, ada tambahan frekuensi juga. Kita lihat contohnya. Untuk menempuh jarak 100 mil, Adi mengendarai motor dengan kecepatan 80 mph itu mil per hour. Kalau biasanya di Indonesia kilometer per jam, kalau ini di luar negeri itu pakainya mil per hour. Sedangkan Budi dan Isa 75 mil per hour. Tentukan rata-rata harmonik kecepatan mereka. Nih, hati-hati ya di sini. Berarti data yang kita pakai adalah kecepatannya si Adi, kecepatannya si Budi, dan kecepatan Isa. Berarti ada tiga nilai kecepatan yang kita masukkan. Nah, jadi kecepatannya si Budi 80, kecepatannya Adi 80, kemudian Budi dan Isa sama-sama 75. Jadi kita masukkan 1/75 ditambah 1/75. Ada tiga orang kecepatannya yang kita ambil, maka N-nya 3. Tambahkan ini, kemudian 3 dibagi hasil penjumlahannya, dapatlah 76,6 mil per hour. Ingat satuannya harus dimasukkan ya. Satuan mil per hour ya. Jangan sampai ketinggalan. Untuk data berkelompok, saya ambil contohnya sama dengan yang geometrik tadi. Tentang tekanan darah. Nah, bedanya di sini dia ada tambahan ini. Frekuensi dibagi dengan titik tengah kelas. Jadi 2 dibagi 95, hasilnya 0,021. Nih. N-nya 50. Ini penjumlahan kolomnya. Nih ya. Penjumlahan satu kolom ini 0,459. Dapatnya 108,9 mm Hg. Nah, biasanya kalau misalkan kita punya satu data, kemudian kita cari rata-rata aritmatika, rata-rata geometrik, dan rata-rata harmonik, nilainya biasanya nggak jauh beda. Paling bedanya satu satuan atau desimal saja biasanya yang beda. Jadi nggak jauh beda nilainya. Cuma sesuaikan saja kasusnya. Kalau misalkan kasus ekonomi, kita lebih baik pakainya yang geometri. Kalau misalkan kasus kecepatan, produksi, biaya, kita pakainya yang harmonik. Selain itu, kita pakai yang aritmatik gitu. Jadi sesuaikan kasusnya apa, datanya apa, baru nanti kita lihat pakai rata-rata yang mana. Kita masuk ke median. Nilai pengamatan yang berada di tengah-tengah nilai pengamatan keseluruhan yang telah diurutkan. Nah, bedanya dengan rata-rata, kalau rata-rata tadi terserah nilainya mau diurut atau enggak, mau langsung seadanya saja kita dapat nilai, langsung kita rata-ratakan, boleh. Kalau median dia harus diurutkan dulu, dan urutannya dari yang terkecil ke terbesar. Jadi dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Median membagi data terurut menjadi 2 bagian sama banyak. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ini
Ini datanya kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median itu, kalau kita lihat barnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kita ambil tengah-tengahnya berarti yang di 8 ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, nah yang di 8. Yang di tengah, tepat di tengah ini yang disebut median. Jadi di sisi kiri ada 7, di sisi kanan ada 7. Yang berwarna pink ini yang mediannya. Kita lihat rumusnya. Nah, median ini dibagi menjadi 2. Untuk data ganjil yang jumlah nilainya, banyak nilainya ganjil atau banyak datanya ganjil, dan banyak datanya genap. Jadi beda rumusnya antara ganjil dan genap. Nah, X ini indeks ya. Jadi X ke N plus 1 bagi 2. Jadi kalau misalkan N-nya 3, maka 3 plus 1, 4, 4 bagi 2, 2. Berarti X2, urutan kedua. Gitu. Jadi bukan nilainya langsung ini bukan nilai langsung, tapi hanya urutan keberapa. X-nya ini urutan keberapa. Kita hanya mendapatkan X urutan keberapa. Nanti kita lihat di nilainya, baru kita bisa baru kita bisa lihat dia berapa nilainya. Untuk N genap, nah ini untuk N genap. Jadi kalau misalkan N-nya 4, N-nya 4 berarti 4 per 2, 2. X2 ditambah 4 per 2, 2 plus 1, 3. X3. Jadi X2 berapa, kemudian X3 berapa nanti nilainya. X yang kedua maksudnya ya. X yang kedua berapa, kemudian X yang ketiga berapa, kita tambahkan baru nanti dibagi 2. Untuk data berkelompok, nah ini agak lebih banyak rumusnya dibandingkan rata-rata tadi. Dan berbeda juga sangat berbeda antara data tunggal dengan data berkelompok. Beda kalau rata-rata tadi kan hampir mirip, ada tambahan frekuensi saja. Kalau di sini data berkelompok dia ada batas bawah kelas median, ada frekuensi juga, frekuensi kumulatif, kemudian ada frekuensi, ada lebar kelas. Kita langsung masuk ke contoh saja. 5 dari ribuan ini saya ambil contoh yang rata-rata tadi. Lihat di sini N-nya berarti ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita pakai yang data ganjil. Nah, kita urutkan dulu, jangan lupa harus kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jadi 60, kemudian 70, 70, 83, baru 90. Kita masukkan rumusnya. N-nya ada 5 ya tadi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 5 plus 1, 6 bagi 2, 3. X ketiga. Lihat urutan ketiga. Urutan ketiga berarti ini urutan ke-1, ini urutan kedua, ini urutan ketiga. Nah, berarti ini yang kita ambil. Nih, 70. Jadi itu mediannya. Sudah dapat. Mediannya adalah 70. Bagaimana kalau contohnya? Nah, nilainya saya tambah. Oh ini ya, ini ada kesalahan. Sebentar. Ini harus saya cancel. Nah.
Nah, jadi ini saya tambah satu nilai. Jadi ada 6. Ya, ada 6 jadinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6, M-nya berarti yang genap. Nah, jangan lupa median selalu kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Masukkan rumusnya. M-nya tadi 6 ya. Nah, 6 bagi 2, 3. X ketiga. Kemudian 6 bagi 2, 3, plus 1, 4. X keempat. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. X ketiga, ini yang ketiga. Kemudian ini yang keempat. Jadi 70 ditambah 80, 150 bagi 2 hasilnya 75. Jadi ini mediannya. Itu tadi contoh data tunggal untuk M yang ganjil dan genap. Sekarang kita masuk ke data berkelompok. Ini masih saya ambil contoh yang minggu lalu, tabel distribusi frekuensi. Nah, ini soalnya. Oh ya. Karena M-nya 50, nih ya. M-nya 50 berarti datanya genap. Maka saya pakai rumus yang untuk data genap. Kita masukkan 50 per 2, 25. Nih ya, 50 per 2, 25. 50 per 2, 25 tambah 1, 26. Nih, 26. Nah, sekarang kita cari di frekuensi kumulatif. Di tabel ini, di tabel frekuensi kumulatif, 25 dan 26 itu masuk di mana? Kalau di sini angkanya cuma sampai 21. 21 berarti nggak masuk. Masuknya ada di sini. Nah, jadi di sini masuk ada 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, sampai 32. Jadi di sini angka 22 sampai 32 masuk. Jadi kita mencari 25 dengan 26, ada di sini keberadaannya. Nih, yang saya jelaskan tadi. Kalau di sini dia cuma sampai 21. Urutan 25 sampai 26 nggak ada. Urutan 25 dan 26 nggak ada, nggak sampai di sini. Dia masuknya di sini, di baris ini. Jadi kita masukkan ke rumus. B tadi adalah batas bawah kelas mediannya. Nah, batas bawah mana? Batas bawah ini. Ya, batas bawahnya 84,5. Ini. Batas bawahnya. Kemudian FKI, apa tadi FKI? FKI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti ini FKI. FKI-nya. FKI. Nah, FI-nya adalah frekuensi kelas mediannya, berarti yang ini. Kemudian L adalah lebar kelas 70, 71, 72, 73, 74, 5, lebar kelasnya 5. Jadi kita masukkan. Nah, ini ya tadi. Ini batas bawahnya 84,5. Kemudian ditambah 50 per 2, M-nya 50 bagi 2. Dikurang tadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kan di sini. Frekuensi kumulatif sebelumnya berarti yang 21. FI-nya adalah frekuensi kelas mediannya ini. Nah, 11. L-nya lebar kelasnya 5. Kita hitung, dapatlah 86,318. Ini adalah median untuk data berkelompok. Hati-hati, pertama lihat dulu apakah datanya ganjil atau genap. Banyaknya datanya
Kalau ganjil pakai rumus yang ganjil, kalau genap pakai rumus yang genap. Setelah dapat di sini, setelah dapat kalian indeks X-nya atau X urutan keberapa, baru kalian lihat frekuensi kumulatifnya. Nah, kira-kira dia masuk kemana? Kalau di sini tadi X yang ke-25 dan ke-26. Berarti dia masuknya di sini. Karena di sini angka-angka yang masuk itu dari 22 sampai 32. Tuh. Baru nanti sesuaikan, masukkan batas bawah kelasnya berapa, frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya berapa, frekuensi mediannya berapa, lebar kelasnya berapa. Setelah ini kita masuk ke modus. Modus adalah data pengamatan yang paling sering muncul, yang frekuensinya tertinggi. Nah, ini langsung masuk ke contoh saja. Saya ambil dari contoh rata-rata. Berarti di sini data yang paling sering muncul. Nah, kalau paling sering muncul berarti kan kita sudah bisa lihat angka 70, dia munculnya 2 kali. Sedangkan yang lainnya hanya muncul sekali. Maka modusnya adalah 70. Yang paling sering muncul, paling banyak gitu ya. Paling banyak munculnya. Untuk data berkelompok, nah saya masih pakai contoh yang tadi. Nih, rumusnya ini. Nah, ini ya. Batas bawah kelas modus, kemudian jadi lihat di sini. Nah, dilihat frekuensinya. Nih, lihat frekuensinya mana nih? Salah ini. Totalnya nggak masuk. Lihat mana yang frekuensi tertinggi. Frekuensi tertinggi berarti ini ya. Nih, 11 nih frekuensi tertinggi. Batas bawah kelas modus. Batas bawah berarti batas bawahnya ini 84,5. Nih ya, 84,5. Kemudian F1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selisihnya berarti 11 kurang 5 kurang 11 kurang 5, 6. Nih, 6. Terus selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ini ya, 11 kurang 9, 2. F1-nya tadi kan 6, sama 6. Lebar kelasnya 5. Kita jumlahkan, dapatlah modusnya 88,25. 88,25. Ini untuk data berkelompok. Jadi pertama perhatikan frekuensi tertingginya di mana, maka itulah kelas modusnya. Kemudian lihat batas bawahnya. Setelah itu lihat lagi ke frekuensi, selisihkan dengan kelas sebelumnya, dan selisihkan dengan kelas sesudahnya. Nah, kapan sebenarnya kita pakai rata-rata, median, dan modus? Mean atau rata-rata dipakai untuk data yang berskala, interval, dan rasio. Jadi khusus untuk data numerik yang termasuk skala, interval, dan rasio. Yang tidak ada outlier dalam data. Lihat ya, outlier. Nih, outlier adalah data yang menyendiri atau data yang berbeda jauh dibandingkan dengan data lainnya. Contohnya kemarin seperti misalkan semua dapat 100, hanya satu orang yang dapat 50. Nah, yang dapat 50 ini yang disebut outlier. Gitu ya. Jadi syaratnya dia tidak ada outlier dalam datanya. Kemudian harus berskala interval dan rasio. Median, median ini hampir mirip dengan rata-rata, hampir mirip dengan mean. Bedanya di mana? Kalau datanya ada outlier,
Ini tadi kan tidak ada outlier. Nah, kalau datanya ada outlier, bisa dipakai median. Jadi kalau misalkan datanya ada outlier, kalian jangan pakai mean, kalian jangan pakai rata-rata, tapi pakailah median gitu. Untuk meringkas datanya. Jadi untuk meringkas datanya, kalau misalkan dia ada outlier, pakainya median. Tapi kalau misalkan dia tidak ada outlier, pakainya mean atau rata-rata. Modus dipakai untuk semua skala, tapi kalau kita lebih tertarik pada frekuensi data. Jadi misalkan, oh berapa banyak, paling banyak dapat berapa? Nah, misalkan seperti itu. Misalkan dari sekumpul nilai hasil ulangan, nah kita mau tahu paling banyak dapat berapa ya? Nah, berarti itu kita perlunya modus. Kita mencarinya modus gitu. Kalau misalkan, rata-ratanya berapa ya? Nah, kalau misalkan tidak ada outlier, kita menghitungnya pakai mean, pakai rata-rata. Tapi kalau misalkan ada outlier, kita menghitungnya pakai median. Jadi tergantung maunya kita apa. Kalau kita lebih tertarik pada frekuensi, banyaknya dapat berapa, nah, atau banyaknya dari mana. Dalam satu kelas itu misalkan mahasiswanya paling banyak dari mana. Nah, berarti itu kita tertarik pada frekuensi. Itu ya. Jadi hati-hati penggunanya, tidak sembarang pakai, tergantung kasusnya. Kalian punya data seperti apa, maunya kalian apa, baru kalian terapkan pakainya mean, median, atau modus. Nah, ini perbandingan lagi. Misalkan dalam satu ruangan, anggaplah dalam satu ruangan, ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang. 7 diantaranya anak-anak, kisaran 3-6 tahun. 1 orang kakek-kakek, umurnya 90 tahun. Kalau misalkan kita bilang, oh ini berapa ya rata-rata umurnya? Kalau misalkan kita hitung, 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 90 bagi 8 dapatnya 15 tahun. Padahal kalau di sini kita lihat dari sebaran umurnya, ya nggak ada belasan di sini yang umurnya belasan tahun, nggak ada. Ini semuanya di bawah 10 tahun kecuali kakek-kakek yang 90 tahun. Jadi kalau kita pakai rata-rata, ini jauh banget bedanya. Seolah-olah di sini remaja semua, padahal kebanyakan malah anak-anak, gitu ya. Jadi kalau kita pakai rata-rata, misleading. Nah, misleading itu artinya salah kaprah, bikin orang salah tangkap gitu. Oh, dalam ruangan ini berarti anaknya remaja semua ya? Nah, salah tuh. Padahal kan kalau kita lihat kebanyakannya anak-anak, bukan remaja. Remaja itu yang belasan tahun ya maksudnya. Jadi kalau seperti ini contohnya, kita pakainya median. Kenapa pakai median? Karena ini. Nih ya, semua di bawah 10 tahun. Nah, 3-6 tahun. Tapi ada kakek-kakek nih yang jauh banget umurnya 90 tahun. Maka ini disebut outlier. Ingat tadi, kalau ada outlier kita pakainya apa? Kalau ada outlier kita pakainya median. Masukkan rumus median untuk data genap, nanti dapatlah mediannya 4 tahun. Nah, jadi sesuai nih, ya kan? Dia anak-anak yang umur anak-anak kebanyakan di sini berumur 4 tahun gitu. Jadi kita jangan pakai rata-rata karena ada outlier. Pakailah median. Ini satu contoh lagi. Lihat ya ini nilainya. Average ini sama saja dengan mean. Average ini sama saja dengan mean atau rata-rata. Jadi rata-ratanya ini $133, mediannya $100. Inti dari gambar ini,
Kalau misalkan selisihnya tidak jauh, selisihnya dekat, maka yang dipakai adalah mean atau rata-rata. Tapi kalau misalkan selisihnya jauh, ya, ini garis rata-rata, ini adalah garis rata-rata, berarti di sini juga sama ya, 133. Nah, kalau kita lihat 133 dengan mediannya 30, jauh sekali bedanya. Terlalu jauh, 100 lebih ya, 103 bedanya. Maka yang dipakai adalah median. Nah, jadi kalau kalian punya data rata-rata dengan mediannya mirip atau berdekatan nilainya, maka yang dipakai adalah rata-rata. Tapi kalau misalkan kalian punya data median dengan rata-ratanya jauh beda nilainya, maka yang dipakai adalah median gitu. Kita lihat ke contoh kasus. Which one should you use? Yang mana yang harusnya kamu gunakan? Misalkan kasusnya kamu ingin menonton film terfavorit yang sedang tayang di bioskop saat ini. Ini, lihat ada kata-kata terfavorit. Terfavorit artinya yang paling banyak ditonton orang, paling banyak ditonton. Kalau paling banyak berarti kita bicara apa? Kita bicaranya ke frekuensi, artinya kita pakainya modus. Ya, terfavorit artinya paling laris atau paling banyak ditonton. Berarti kita pakainya modus. Kemudian kasus berikutnya, kamu tinggal di kota B dengan jumlah penduduk 1.000 orang. Pada tahun 2017, rata-rata pendapatan penduduk kota B adalah 25 juta. Dan median pendapatan penduduk kota B memiliki nilai yang hampir mirip dengan rata-rata. Nah, rata-rata pendapatan penduduknya 25 juta. Wah, gede ya, 25 juta. Dan mediannya memiliki nilai, ini ya, lihat, mediannya memiliki nilai hampir mirip, dia bilang. Mediannya memiliki nilai hampir mirip. Nah, sesuai dengan ilustrasi tadi, kalau mirip antara mirip atau berdekatan nilai rata-rata dengan median, maka kita pilihnya rata-rata atau mean, gitu ya. Tapi kalau misalkan nilai rata-rata dengan mediannya mirip, hampir mirip, atau berdekatan, maka kita pakainya rata-rata. Contoh berikutnya, jika ternyata pada tahun 2018, rata-rata pendapatannya 250 juta. Wah, 10 kali nih, 10 kali lipat naiknya. Dibandingkan tahun sebelumnya, kan tahun sebelumnya tadi 25 juta saja. Nah, ini 250 juta. Mediannya masih sama seperti tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya 25 juta. Nah, ini kan jauh nih. Rata-ratanya 250 juta. Mediannya 25 juta. Karena bedanya terlalu jauh, berarti kita pakainya median. Gitu ya. Jadi kesimpulannya tadi, kalau kita bicara frekuensi, pakainya modus. Kalau ada outlier, pakainya median. Kalau tidak ada outlier, pakainya rata-rata. Kalau median dan rata-rata nilainya berdekatan, pilihlah yang rata-rata. Kalau median dan rata-rata nilainya jauh berbeda, maka pakailah yang median. Gitu ya. Kita masuk ke persentil, desil, dan kuartil. Nah, ini sebenarnya hubungan antara persentil, desil, dan kuartil. Lihat. Jadi persentil ini nilainya sampai 100 ya. Ada dibagi menjadi 100. Kalau desil 10, kalau kuartil 4. Jadi desil ke 1 sama saja dengan persentil ke 10. Gitu.
desil kedua sama saja dengan persentil ke-20. Nah, sampai seterusnya desil ke-9 sama saja dengan persentil ke-90. Jadi desil itu ada desil ke-1 sampai desil ke-9. Kemudian persentil itu ada persentil 1 sampai persentil ke-99. Kuartil 1 sama saja dengan persentil ke-25. Ini hubungan antara kuartil dengan persentil. Kuartil 2 sama saja dengan persentil ke-50. Dan kuartil 3 sama saja dengan persentil ke-75. Jadi kalau hubungan antara desil, akan saya tulis di sini kuartil, ini bahasa Inggrisnya ya, kuartil. Nah, maka di sini bisa saya tambahkan nih, second. Artinya kuartil kedua sama saja dengan kuartil 2 sama saja dengan persentil. Kuartil kedua sama saja dengan desil ke-5 dan sama saja dengan persentil ke-50. Jadi itu hubungan antara persentil, desil, dan kuartil. Persentil adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 100 bagian sama banyak. Ya, 100 bagian sama banyak. Nih, 100 bagian sama banyak. Nah, seperti ini. Jadi dia membagi 100 bagian. Kalau indeksnya dia cuma sampai 99. Karena kan nih, kayak pembagiannya ini loh. Jadi 1 baru ini bagian pertama gitu. Bagian pertama, ini bagian kedua, sampai ini bagian ke-99, tapi nanti yang terbagi itu ada 100 data gitu. Jadi indeksnya cuma sampai 99, N-1 istilahnya. 100 kurang 1, 99. Kita lihat rumusnya. Kita lihat interpretasinya. Bicara persentil itu artinya apa? Nih ya, misalkan ini adalah tinggi di kelas A. Nah, kamu adalah ini tertinggi ke-4 berarti ya. Kalau kita hitung dari kanan, tertinggi ke-4. Yang ini, yang pakai baju biru muda. Nah, ini dari bawah sampai dari sini, dari bawah sampai ke kamu, itu adalah 80%. Jadi, kita bicaranya di persentil ke-80. 80% artinya kamu berada di persentil ke-80. Ingat, persentil, desil, kuartil masih ada hubungannya dengan median. Dia data terurut. Jadi, harus diurutkan dulu datanya dari yang terkecil ke terbesar. 80% persentil ke-80 artinya apa? Artinya 80% kamu 80% artinya kamu berada di persentil ke-80. 80% mahasiswa kelas A memiliki tinggi di bawahmu. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan 80 itu apa? Artinya 80%. Mahasiswa kelas A memiliki tinggi di bawahmu. Kemudian 20% mahasiswa, ini tergantung kita ngitungnya dari mana ya. Kalau misalkan kita ngitung dari sini berarti kita bicaranya 100 kurang 80, 20. Nah, berarti kalau kita bicara dari kanan, maka kita bicaranya 20% mahasiswa kelas A memiliki tinggi di atasmu. Kalau kita bicara dari kanan. Tapi kalau kita bicara dari kiri, artinya tinggi di bawahmu. Nah, ini kita tetap pakai yang 80. Jadi kalau kita bicara dari kiri, bilangnya 80% mahasiswa kelas A memiliki tinggi di bawahmu. Kalau kita bicara dari kanan, artinya 20% mahasiswa, nih ya, sisanya 20% mahasiswa kelas A memiliki tinggi di atasmu.
Atau kalau saya misalkan, saya sebut misalkan tingginya 170 cm, maka 80% mahasiswa kelas A memiliki tinggi di bawah 170 cm. Tinggimu kan 170, berarti kalau di bawahmu artinya tingginya kurang dari 170 cm. Atau bisa juga, nih, yang pakai 20% tadi. Maka 20% kelas A memiliki tinggi di atas 170 cm. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai yang kiri, dari kiri ke kanan, maka tetap pakai yang 80%. Kalau kalian pakainya dari kanan, dari yang paling tinggi, maka tinggal dikurangkan 100% kurang 80%, dapat 20%. Artinya 20% mahasiswa kelas A memiliki tinggi di atasmu. Kalau tinggimu 170 cm, maka 20% mahasiswa kelas A memiliki tinggi di atas 170 cm, di atas tinggimu gitu ya. Ini juga dibagi menjadi data tunggal dan berkelompok. PI artinya persentil ke I. Ini untuk data berkelompok. B ini untuk batas bawah. Jadi B itu selalu batas bawah. Kemudian FKI, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Nah, ini mirip kayak median tadi. Kemudian ada FI, frekuensi kelasnya, kelas persentil, L-nya lebar kelas. Kita lihat contohnya. Berikut adalah data gaji tahunan dalam juta rupiah, 13 karyawan di perusahaan Y. Tentukan nilai gaji dari persentil ke 25. Persentil ke 25. Jadi 25% gitu ya. Ingat, median, persentil, desil, kuartil selalu diurutkan dari terkecil ke terbesar. Tinggal kita masukkan rumusnya, N-nya 13. Ya, sesuai yang diberitahukan atau banyaknya data. Ada 13. 13 ditambah 1 I-nya. I-nya 25. I-nya 25. Dapatlah X. Ini menyatakan indeks ya, menyatakan posisi, jadi bukan nilai. X ke 3,5. Nah, kan tidak ada tuh indeks yang pakai koma. Jadi menghitungnya, pertama, ini yang paling awal nih, ambil paling awal. X3, desimalnya hilangkan dulu. Jadi X ketiga ditambah, baru desimalnya kita tulis. Nah, desimalnya saja yang diambil. 0,5. 0,5. Kalau desimalnya misalkan 3,7, berarti desimalnya 0,7. Tuh. Jadi ini kita pisah, yang 3,5 tadi kita pisah, X3 ditambah 0,5. 0,5. Kemudian 3,5 kan di antara 3 dan 4 posisinya. 3,5 itu kan di antara 3 dan 4. Jadi tinggal kita kurangkan X4 dengan X3. Gitu. X ketiga, kita hitung X ketiga, ini 1, 2, 3, 4. Nah, X ketiga berarti 40. 40 ditambah 0,5, X keempat. X keempat adalah 45. 45 dikurang X ketiga tadi 40. Yuk kita hitung. Ingat satuannya di sini diberitahunya tadi satuannya juta rupiah. Jadi didapatlah 42,5 juta rupiah. Interpretasinya 25% sesuai persentilnya, 25% dari 13 karyawan perusahaan Y memiliki gaji tahunan, di bawah, nih, di bawah, hati-hati kata-kata di bawah 42,5 juta rupiah.
Kalau kalian mau pakai yang di atas juga bisa. Jadi misalkan tadi 100 kurang 75. 100 tinggal dikurangkan 100 dikurang 25%, artinya 75%. 75% dari karyawan, dari 13 karyawan perusahaan Y memiliki gaji tahunan di atas 42,5 juta rupiah. Jadi tergantung kalian, kalau kita sesuaikan saja biar gampang. Di sini persentil 25 berarti 25%, ya. 25%, kemudian di bawah persentilnya gitu. Ini persentil, kita masuk ke data berkelompok. Tentukan berat badan dari persentil ke 75. I-nya berarti 75. Tinggal kita masukkan, ganti saja. Ini adalah N-nya. Ini N-nya. Nah, ini N-nya, I-nya, ini I-nya, 75. 40 tambah 1 kali 75 bagi 100. Dapatlah 30,75. Posisinya di mana 30,75? Nah, kalau di sini kan cuma sampai 28. Berarti 30 itu 30-an ada di sini masuknya. Nah, kalau di sini cuma sampai 28, nggak masuk 30-an, 30-nya. Berarti di sini ya masuk nih. Tuh. Kita masuk ke rumusnya. Nah, lihat. Batas, oh ini harusnya ada satu tambahan ini ya. Ada kolom batas kelas harusnya. Batas kelas rumusnya kan tinggal limit bawah dikurang 0,5. Jadi 70 dikurang 0,5, 69,5. Ditambah I-nya tadi 75, M-nya 40. FKI frekuensi sebelum kelas persentil adalah 28. Nih ya. Kemudian frekuensi kelas persentil FI 8 bagi lebar kelas 5. 50, 51, 52, 53, 54. Nah, ada 5, jadi lebar kelasnya 5. Tinggal kalian sesuaikan, kalian hitung. Lihat satuannya ya, jangan lupa satuannya, karena di sini data tentang berat badan, nih ya, data tentang berat badan, maka satuannya kilogram. 75% dari 40 orang memiliki berat badan di bawah 70,75 kg. Jadi kalau kita pakainya persentil 75 sesuai soal ini, 75, maka seperti ini interpretasinya. 75% dari 40 orang memiliki berat badan di bawah 70,75 kg. Nah, kalau persentil tadi membagi menjadi 100, kalau desil menjadi 10 bagian sama banyak. Jadi nanti ada 9 indeks. Kalau persentil tadi kan 100 kurang 1, 99. Nah, kalau ini 10 kurang 1, 9. Jadi ada 9 indeks. Nah, ini ada D1 sampai D9. Jadi D10 nggak ada. Nah, D1 sampai D9. Jadi ini 10 kurang 1 indeksnya. Nah, sama dengan 9. Membagi 10 bagian sama banyak. Ada 10 bagian nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Tapi indeksnya ada 9. Nih. Rumusnya hampir mirip dengan persentil, cuman pernya, beda pernya saja. Pernya adalah per 10. Nah, ini juga sama. Pernya saja yang beda. Kita lihat ke contoh. Masih contoh yang tadi, tapi sekarang menentukan nilai gaji dari desil ketiga. Urutkan dulu datanya. Setelah itu baru kita masukkan rumusnya. Ini ya, I-nya 3 sesuai soalnya, persentil ketiga.
Nih. Berarti I-nya 3. Jadi dapatlah indeks 4,2. X ke 4,2. Karena indeks itu seperti tadi tidak ada yang desimal, maka kita cari, nah, nih ya, ini sama seperti tadi, kita tuliskan dulu, nih depannya, X ke 4. Kemudian baru desimalnya. Desimalnya di sini, 0,2, berarti ditambah 0,2. Nah, 4,2 itu kan posisinya ada di antara 5 dan 4. Ada di antara 4 dan 5. 4,2 itu posisinya ada di antara 4 dan 5. Jadi, X5, yang besar dulu ya, X5 dikurang X4. Kita melihat di sini, 1, ini urutan kedua, ini urutan ketiga, urutan keempat, ini urutan kelima. X4 berarti 45, ini 45. 45. Kemudian X5 adalah 50. Ini 50. Kurangkan, kalikan dengan 0,2, tambahkan dengan 45, hasilnya 46 juta rupiah. Artinya apa? Nah, ini. Kalau persentil tadi langsung persennya, kalau di sini kalikan 10. Desilnya kalikan 10. Jadi 30% dari 13 karyawan perusahaan Y memiliki gaji tahunan di bawah 46 juta rupiah. Ini ya. 30 ini dapatnya dari mana? Dapat dari desil ketiga dikalikan dengan 10. Selalu kalikan dengan 10. Kalau untuk menginterpretasikan desil. Kalau persentil tadi langsung saja. Kalau desil untuk interpretasinya kita kalikan 10 dulu. Nah, jadi 3 kali 10, 30% dari 13 karyawan perusahaan Y memiliki gaji tahunan di bawah 46 juta rupiah. Gitu. Untuk data berkelompoknya, masih dengan contoh yang sama dengan persentil, tentukan berat badan dari desil ke 8. Nih, cari dulu desil ke 8 ada di posisi 32,8. 32,8 masuknya di sini ya. Kalau di sini kan dia cuma sampai 28, nggak masuk. 32,8 itu ada di sini, masuk di sini. Masukkan ke rumus desil, data berkelompok. Dapatlah 72 kg. Artinya 80%, nah ingat tadi desilnya dikalikan dengan 10 untuk interpretasinya. Jadi ini sama saja dengan 8 kali 10. Itu ya. Untuk interpretasinya, kalau desil, kalikan 10. Jadi 80% dari 40 orang memiliki berat badan di bawah 72 kg. Gitu. Lanjut, terakhir kuartil. Membagi data terurut menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, 4 bagian. Jadi hati-hati, persentil 100 bagian, desil 10 bagian, kuartil 4 bagian. Nih ya. 4 bagian. Jadi ada Q1, Q2, Q3, dan ada Q1, ada 3 saja. Q2, Q3. Jadi seperti sebelum-sebelumnya, seperti persentil dan desil, indeksnya ada 3. Jadi 4 kurang 1 gitu ya. 4 kurang 1, 3. Jadi ada Q1, Q2, Q3. Q1 disebut juga dengan kuartil bawah, Q2 disebut kuartil tengah, dan Q3 disebut kuartil atas. Gitu. Masuk ke rumusnya. Nah, bedanya masih di pernya.
Kalau persentil bagi 100, desil bagi 10, kuartil bagi 4. Data berkelompok juga sama rumusnya, hanya di pembagiannya saja yang berbeda. Masuk ke contoh, masih contoh yang sama dengan desil dan persentil. Tentukan nilai gaji dari kuartil atas. Ingat, kita lihat yang sebelumnya. Kuartil atas adalah Q3. Kuartil atas, ya. Kuartil atas adalah Q3. Kuartil bawah itu Q1, kuartil tengah Q2, kuartil atas Q3. Berarti yang dicari Q3. Seperti biasa kita urutkan datanya. Nah, I-nya berarti 3 ya. Dapat 10,5. Indeksnya 10,5. Sama seperti persentil dan desil, kita cari dulu. Tuliskan, ya, tuliskan dipisah dulu jadi 10. Jadi ini dulu dipisah. Nah, X10, ini X10. Kemudian desimalnya 0,5. 10,5 itu berada di antara 10 dan 11. Nah, jadi dari yang besar dulu, X11 dikurang X10. 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 11. Nih, 11. X10 tadi, ini ya, X10, 80. X10. 0,5, X11-nya adalah 85. 85 kurang 80, kalikan 0,5 ditambah dengan 80, hasilnya 82,5 juta rupiah. Interpretasinya 75%. 75% dari mana dapatnya? Tadi kan kuartil atas itu Q3. Ya, kuartil atas kan Q3. Berarti 3 dikali 25. Kalau persentil dia langsung ke persen, desil dikali dengan 10%, kuartil dikali dengan 25%. Jadi 3 kali 25 hasilnya 75%. Artinya 75% dari 13 karyawan perusahaan Y memiliki gaji tahunan di bawah 82,5 juta rupiah. Seperti itu. Kita lihat ke contoh data berkelompok. Sama, cari dulu posisi kuartilnya. Posisinya ada di 10,25. 10,25. Nah, di sini cuma sampai 10 lah. Di sini cuma sampai 10. Nggak masuk. Karena kan di sini lebih dari 10 nih. Ini kan 10,25. Masuknya di sini. Nah, masuknya di sini. Kita masukkan rumusnya. Nah, batas bawahnya adalah 60 dikurang 0,5, 59,5. I, kuartil bawah ya. Kuartil bawah artinya Q1. Nah, Q1 berarti I-nya 1, N-nya 40, dibagi 4 kurang dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Dibagi dengan 10. Dikurang 10, bagi dengan frekuensi kuartilnya 8 kali lebar kelasnya 5. Ini 0 ya hasilnya. Ini kan 1 kali 40 bagi 4, 10. 10 kurang 10, 0. 0 dibagi 8, 0. 0 kali 5, 0. Jadi hasilnya adalah 59,5 kg. Interpretasinya, nah sama kayak tadi, dikalikan dulu. Jadi kan tadi Q1. Berarti 1 dikali
dikali 25%. Nah, kali 25% sama dengan 25%. 25% dari 40 orang memiliki berat badan di bawah 59,5 kg. Jadi seperti itu hubungan antara kuartil, desil, dan persentil. Persentil membagi data menjadi 100 bagian, desil menjadi 10 bagian, kuartil menjadi 4 bagian. Kalau interpretasinya persentil langsung saja, dia langsung ke persen. Kalau desil harus dikalikan 10%. Kalau kuartil harus dikalikan 25%. Ingat, kalau misalkan datanya memiliki satuan, maka nanti hasil akhirnya juga harus ada satuannya. Tidak boleh ditinggal. Oke, sampai di sini dulu perkuliahan kita. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan WhatsApp di grup atau japri saya. Saya cukupkan sampai sini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.